Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe dulu. Dear mantan istriku, bagian pertama. Kulihat Dewi, mantan istriku. Ia tampak cantik dan terawat, tak seperti dulu saat bersamaku. Kuperhatikan dengan teliti, kerudung lebar yang ia kenakan, rupanya tak mampu menutupi perutnya yang membuncit. Badannya pun kini berisi. Mungkinkah ia tengah mengandung? Ah, entahlah. 10 tahun berpisah denganku bukanlah waktu yang sebentar. Aku yakin ia telah menikah dan hidup berbahagia. Syukurlah, aku turut senang melihatnya. Aku pulangkan kamu ke rumah orang tuamu. Tak sanggup lama-lama hidup berdua denganmu. Di luar sana, masih banyak perempuan yang cantik dan menggoda. Juga lebih sedap dipandang mata daripada kamu. Oh, iya. Satu hal lagi. Jangan pernah mencariku. Kita resmi berpisah mulai hari ini juga. Aku menelan ludah, pahit. Masih teringat dalam benak. Kalimat itu kuucapkan padanya. Ya, 10 tahun yang lalu. Meski sejujurnya, semua itu adalah dusta. Semua kulakukan dengan terpaksa. Menyakiti hatinya agar ia mau membenciku. Lelaki yang sama sekali tak pantas untuknya. Yang hanya akan menyengsarakan hidupnya. Aku mandul. Vonis dokter berkata demikian. Biarkan saja ia salah paham. Asal ia bisa bahagia dengan kehidupan barunya. Dewi, maaf. Rasa sayang yang teramat besar ini ternyata mampu melukai diri. Semoga kamu selalu berbahagia. Meski bukan dengan diriku. Sungguh aku tak pernah menyesal telah menceraikan Dewi. Melihat betapa ia bahagia sekarang, itu sudah lebih dari cukup bagiku. Senyumnya. Tawanya. Binar matanya. Meski ia melukis itu semua bukan untukku. Tak apa. Aku turut merasakan bahagianya. Dulu, bertahun-tahun hidup bersamaku. Dengan keadaan ekonomi yang terjepit. Juga tekanan batin yang ia rasakan. Membuat wajah dan tubuhnya tak pernah terurus. Ia juga nyaris depresi. Bukan karena ulahku, namun tekanan sekitar tempat tinggal kami. Dewi, gadis yang kunikahi karena kesederhananya. Dengan mahar selembar uang Rp100.000 dan juga cincin emas sebesar 1 gram. Ia menerima pinanganku dengan lapang dada. Tak apa, Mas. Insya Allah Dewi ridho. Karena menikah adalah ibadah. Bukan ajang untuk mendapatkan materi berlimpah. Semoga pernikahan kita langgeng, ya. Sampai kakek nenek dan sampai nanti disatukan dalam surganya. Wajah bersahaja dengan tatapan mata yang teduh milik Dewi menyemangati hariku. Sungguh, aku sangat bersyukur memilikinya. Selama menikah, tak sekalipun ia mengeluh atau menuntut. Sedikit banyak gaji yang kuberikan. Ia selalu mengucap syukur dan berterima kasih. Pekerjaanku hanyalah seorang kuli bangunan. Kadang juga mengojek demi menambal sulam kebutuhan. Maklum, aku hanyalah lulusan SMP. Almarhum ibu dan bapak tak cukup uang untuk menyekolahkanku. Aku dan Dewi tidak tinggal di rumah sendiri. Kami menumpang di belakang rumah kakak iparku. Tepatnya, rumah suami kakakku. Hanya sepetak. Berisi 1 kamar, dapur, dan kamar mandi. Bukan tak ingin punya rumah sendiri. Jangankan untuk membeli rumah. Untuk sekadar menyewa saja aku tak mampu. Karena pendapatanku hanya cukup untuk makan sehari-hari. Miskin sekali. Berangkat pagi dan pulang selalunya hampir malam adalah ikhtiar yang kumaksimalkan, tapi tetap saja pendapatanku tak cukup untuk sebagian disisihkan. Hingga suatu waktu, di saat kami sedang krisis keuangan. Dewi mengikhlaskan cincin pernikahannya untuk dijual. Pakai saja, Mas. Gak apa-apa. Adek ikhlas. Tapi, Dek. Sudahlah, Mas. Karena kebahagiaan tidak diukur dengan banyaknya materi. Asal kita bisa bersama-sama dan Mas selalu sayang sama adek.
Insya Allah adek ikhlas. Ah, aku terharu sekali. Kulihat binar matanya yang indah berkaca-kaca. Rabi, kenapa sedalam ini rasa cintanya padaku? Untuk memikirkan dirinya sendiri saja tidak. Ia teramat baik dan peduli. Terkadang, kebaikan yang berlebih dari seseorang membuat hati jadi tak enak sendiri. Dewi adalah istri yang baik dan sangat pengertian. Semakin ia berbuat baik padaku, semakin besar pula rasa sayang ini padanya. Di pernikahan yang menginjak usia 1 tahun, aku dan Dewi semakin menghangat saja. Namun, tidak dengan tahun-tahun setelahnya. Kuperhatikan Dewi mulai berubah. Pernah beberapa kali kupergoki ia menangis, membenamkan mukanya di bawah bantal. Tentu saat itu ia tak sadar aku tengah mengintipnya di balik jendela kamar. Aneh, karena setiap kali bersamaku ia tak pernah seperti itu. Jangankan sembunyi di bawah bantal, menunjukkan kesedihannya di hadapanku saja tidak. Atau saat tanpa sengaja aku menemukan begitu banyak benda kecil dengan satu garis berwarna merah di bawah kolong ranjang. Ya, aku ingat itu. Saat pernikahan kami lebih dari 2 tahun. Aku menemukan benda yang kini ku ketahui bernama test pack itu di kamarku. Satu kesimpulan ku tarik. Selama ini, ia sengaja menyembunyikan kepedihannya seorang diri. Dewi yang malang. Lalu, semakin hari istriku itu berubah jadi pendiam. Kalau kuajak bicara ia kadang tak nyambung. Meski begitu, senyum di bibirnya tak pernah sekalipun pudar. Oh, Dewi. Maafkan suamimu ini. Kini, aku telah menyesal menikahinya. Bukannya bahagia yang ia kecap dan rasa, tapi duka nestapa seolah tak pernah ada habisnya sejak kami menikah. Kamu itu jadi istri gimana, kok masih belum hamil juga? Jangan-jangan kamu mandul, wai. Oh, kasihan sekali adikku. Menikahi perempuan berrahim kering. Menghangatkan rahimnya saja tak bisa. Kamu itu di sini hanya numpang. Harusnya sadar diri dengan posisi. Bukannya diam dan tidur saja di rumah. Noh, bantuin bak lagi banyak kerjaan. Duh, perihnya. Fakta baru kudapat saat rajin mengintip istriku di dalam rumah. Bukan tanpa alasan. Karena saat itu aku sedang tak ada kerjaan. Ingin pulang, tapi kenyataan pahit menghampiri. Lagi-lagi aku menelan pahitnya fakta yang mungkin sudah lama terjadi. Selain tekanan, Dewi juga diperalat oleh kakakku sendiri. Sekali lagi, maaf. Untuk perih yang tak kunjung usai ini. Mas, adik kangen ibu sama bapak. Pingin pulang, seminggu aja, ya? Kebetulan ada acara nikahan saudara, ungkapnya suatu hari. Jarak rumahku dan rumah orang tua Dewi terbilang cukup jauh. Ia berasal dari Jawa Tengah. Sedangkan aku berasal dari Jawa Timur. Jika dibilang jahat, biarkan saja. Namun, aku mendapat keuntungan dengan jarak rumah yang jauh. Orang tuanya tak tahu keadaan rumah tangga kami seperti apa. Setiap kali video call yang tentu saja pakai gawai kakakku. Dewi selalu menutupi semua kurangku. Gimana, Mas? Seminggu aja, kok. Bersambung.